Baik, Bapak Lamhot, silakan. Saya pikir tadi yang paling terakhir saya tadi. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 6 dan seluruh rekan-rekan, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Wamen dan seluruh jajaran perdagangan, Kementerian Menteri Koperasi, Pak Teten dan seluruh jajaran Kementerian Koperasi, Ketua Umum Dekopin, Bang Nurdin Halid dan seluruh Bapak Ibu anggota yang saya hormati. Pertama, Kementerian Perdagangan dulu mungkin. Pagu indikatif yang diajukan oleh Kementerian Perdagangan 2,8 triliun. Kurang lebih 3 kali lipat dari dana talangan Garuda yang diajukan oleh Kementerian BUMN yang 8,5 triliun. Ya. Artinya ini jumlahnya itu 2,8 triliun satu Kementerian Perdagangan yang mengurus seluruh perdagangan Republik Indonesia. Sementara Kementerian BUMN kemarin mengajukan dana talangan untuk Garuda itu 8,5 triliun. Artinya 3 kali lipat, Pak. Ya. Saya nggak tahu perdagangan kita ini nanti seperti apa dengan kondisi yang seperti ini. Pak Teten apa lagi 900 nggak sampai 1 triliun, Pak. Ya, Kementerian Koperasi. Ya memang kita mengalami sebuah wabah pandemi yang sangat berat pada saat ini, tapi kemudian hanya di rapat terdahulu tadi sebelum RDP sore ini saya sudah mengajukan kepada pimpinan Komisi 6 supaya kita segera mengajukan rapat gabungan dengan Komisi 11 untuk mengklarifikasi hal ini terhadap Kementerian Keuangan, karena kita lagi serius ini, Pak. Ya, jadi saya lihat pula tadi di sini masa untuk Litbang Kementerian Perdagangan hanya 40 miliar. Lalu penelitian apa yang bisa Bapak lakukan dengan nilai 40 miliar, Pak? Nah, yang hal-hal seperti ini terus terang saya juga sama seperti yang dikatakan oleh Pak Idris Lena tadi, saya agak sedikit tergugah sebagai mitra daripada Komisi 6, apakah itu Menteri Perdagangan, Koperasi, dan mitra kami yang lain-lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu tadi saya lagi pada forum ini juga pimpinan saya tetap usulkan juga terhadap hal itu supaya kita sesegera mungkin rapat gabungan dan kemudian kita undang Ibu Sri Mulyani untuk membicarakan ini supaya postur anggaran kita ini bisa merecovery perekonomian ekonomi nasional kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kalau dengan pagu indikatif yang seperti ini saya kira ya kita mendukung semualah. Tidak perlu lagi ada keraguan-raguan untuk itu. Bahkan saya sepakat dengan teman-teman yang lain, kalau dibutuhkan tambahan yang lebih daripada yang diajukan pada hari ini, saya kira kewajiban kita semua untuk mendukung itu semua. Apakah itu Menteri Perdagangan, demikian juga Kementerian Koperasi, kita dukung itu semua. Bahkan menurut saya kalau masih bisa ada yang bisa kita lakukan untuk menambah itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian, kita akan lakukan. Nah, dengar paparan Pak Menteri Perdagangan ini, saya sangat terus terang saya sangat senang, sangat jujur, ya, karena ada akselerasi untuk peningkatan ekspor. Nah untuk itu Pak, saya mengharapkan bahwa ini tidak hanya sekedar paparan, ya, kita akan dukung habis Kementerian Perdagangan dalam rangka akselerasi peningkatan ekspor kita. Dan tadi yang kedua juga dikatakan bahwa pengembangan pasar dalam negeri kita, inilah yang harus kita lihat. Kita harus rubah mindset kita dari rejim impor menjadi rejim ekspor. Dengan demikian neraca perdagangan kita defisitnya semakin berkurang. Dan saya melihat di sini target Kementerian Perdagangan untuk surplus neraca perdagangan, saya kira ini wajib didukung. Nah oleh karena itu mungkin untuk berikutnya langkah-langkah
implementasi daripada ini, bagaimana mengeksekusi ini mungkin perlu kita pikirkan. Nah, untuk itulah, agar akselerasi ekspor itu bisa terlaksana, maka saya tidak yakin Pak dengan nilai 40 miliar di Litbang itu. Itu poin saya. Nah, justru itu juga yang saya ingin katakan kepada Kementerian Keuangan, apabila itu nanti bisa dilaksanakan forum gabungan itu. Hal-hal seperti itu yang mau saya ingin katakan. Nah, oleh karena itu kemarin juga izinkan saya pada forum terhormat ini menyampaikan apresiasi saya terhadap Kementerian Perdagangan, karena kegalauan yang saya alami pada saat itu ketika saya baca mail, saya kontak Pak Sekjen, Pak Suharto. Ada ironi yang sangat luar biasa. 90% bawang putih kita impor. Sementara Pak Nurdin Halid, di kampung saya banyak bawang putih. Ya. Saya mau menangis, masa sih negeri sebesar ini hanya bisa memproduksi 10% bawang putih? Lalu kemudian saya berpikir, kenapa sih 300 tahun yang lalu VOC menjajah kita? Karena rempah-rempah. Ini sesuatu yang nggak masuk nalar saya. Nah, oleh karena itu untungnya jajaran Kementerian Perdagangan merespon saya. Jujur saya harus sampaikan pada saat itu. Karena saya tahu percis petani-petani bawang putih yang ada di kampung saya itu sudah mau menangis, Pak. Ya, saya difasilitasi oleh Pak Sekjen. Tentu ini adalah sesuai arahan Pak Menteri, saya yakin itu. Ya, karena mahjabnya sudah mulai berubah dari impor menjadi ekspor. Ya. Saya sampaikan, Pak, ini ada 150 hektar, kurang lebih 1.350 ton. Bantu saya Pak Sekjen, bagaimana ini supaya terserap di pasar. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai bergerak. Dan begitu melihat respon daripada Kemendak yang bisa seperti itu, petani di sana pada senyum dan tertawa Pak Nurdin dari menangis. Nah, saya yakin ini bukan hanya komoditas bawang putih. Masih banyak petani-petani kita juga yang saat ini masih posisinya menangis. Termasuk mungkin petani tebu. Bukan begitu Pak Arya Bima? Petani tebu kita juga saat ini sedang menangis. Demikian juga mungkin untuk petani-petani untuk komoditas yang lain. Nah, oleh karena itu saya yakin Kementerian Perdagangan semangatnya sama dengan apa yang semangat daripada teman-teman di Komisi 6. Kita teruskan Pak ini perjuangan ini Pak. Saya yakin kalau ini semangat ini bisa kita jaga sampai 1 tahun ke depan, maka nilai impor kita akan berkurang dan nilai ekspor kita akan tambah. Kalau itu bisa kita lakukan. Apalagi dengan pandemi COVID-19 ini kita jadikan sebagai momentum untuk bangkit dan bergerak. Itu harapan saya daripada Kementerian Perdagangan. Tapi kalau semangat ini yang bisa kita lakukan Pak, itu sama aja kita berjuang dengan hanya bambu runcing dengan dana yang saya katakan itu tadi. Di sisi lain ada BUMN kita yang saat ini salah pengelolaan manajemen, salah investasi dan lain sebagainya, diajukan dana talangan 8,5 triliun. Makanya itulah kemarin dari beberapa 1 bulan terakhir ini Komisi 6 berteriak terus khusus dana talangan itu. Jadi itulah kronologis yang saya ingin sampaikan nanti apabila forum rapat gabungan itu bisa dilaksanakan. Itu untuk Kementerian Perdagangan. Sekali lagi kita akan dukung terus Kementerian Perdagangan untuk melakukan langkah-langkah, dan saya yakin ini tidak hanya berhenti di dalam paparan. Kementerian Koperasi, Pak Teten, dengan segala hormat saya, dari beberapa kali, dari pertama kita RDP sampai hari ini, saya selalu katakan Pak, kita kembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi kita. Ya, hari ini Pak, UMKM menjadi backbone ekonomi rakyat kita. Begitu Pak ya. Tapi kemudian saya berpikir koperasi-koperasi kita itu ada pergeseran nilai-nilai. Ada pergeseran nilai. Pergeseran nilai-nilai itulah yang mengakibatkan persoalan-persoalan sehingga munculnya kasus Indosuria. Dan saya
hanya Indosuria Pak. Mungkin kasus lain ke publik dengan kasus Indosuria ini. Hal yang sama. Artinya apa? Yang bisa kita simpulkan Pak, bahwa ada praktek perlakuan koperasi dengan bajunya sebagai koperasi, tapi tujuannya adalah merampok. Itulah yang saya maksud adanya pergeseran nilai-nilai daripada sebuah koperasi itu. Saya juga dibesarkan oleh koperasi Pak. Saya masih ingat dulu KUD, Koperasi Unit Desa. Bahkan di RDP pertama saya udah minta Pak Teten, tolong Pak, mohon permohonan saya kembalikan KUD, kita hidupkan kembali. Karena itu adalah koperasi ekonomi rakyat yang seharusnya kalau itu bisa kita bangkitkan, itu menjadi backbone ekonomi rakyat kita. Nah, oleh karena itu Pak Teten, saya mohon Pak, ya usulan saya tetap tidak akan bosan-bosan meminta Bapak bahwa kembalikanlah jati diri koperasi itu. Saya tidak alergi dengan koperasi simpan pinjam, tapi bahwa sekarang ini koperasi simpan pinjam sudah banyak penyimpangan yang tidak menjalankan fungsi pelayanannya terhadap anggotanya, yang hanya bisa menyimpan tapi tidak bisa membantu untuk. Nah, inilah ironi yang kita hadapi sekarang dengan konteks perkoperasian kita. Satu hal lagi yang mau saya ingin katakan, UMKM kita kontribusinya yang sangat besar, 57% PDB kita. Pertanyaan saya adalah, apakah memang yang 57% kontribusi UMKM ini karena memang digerakkan oleh Kementerian UMKM dan Koperasi, ataukah memang karena mereka bergerak sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Maksud saya, kalau memang keberhasilan di UMKM yang bisa menghasilkan sampai 57% PDB kita, seharusnya hal yang sama bisa dong dilakukan di koperasi. Itu poin saya. Tapi kalau memang UMKM-nya yang bergerak sendiri sehingga dia bisa berkontribusi sangat besar terhadap bangsa ini, pertanyaan saya kemudian, bagaimana itu langkah-langkah itu yang kita tiru di gerakan koperasi kita. Itulah poin yang ingin saya sampaikan kepada Pak Teten. Ya, waktu kita masih panjang nanti sampai menjalankan masa tugas ini. Mudah-mudahan Pak Teten bisa kuat menjalankan banyaknya persoalan di UMKM dan koperasi ini. Kemarin tadi sudah disampaikan oleh Pak Awi, kita juga sudah membahas ini di Undang-Undang Omnibus Law. Kita berikan kemudahan perizinan di dalam UMKM dan segala macam, termasuk marketplace-nya juga kita bahas di situ, termasuk juga semua area-area publik di bandara, kereta api dan lain sebagainya. Kita paksa melalui Undang-Undang Omnibus Law supaya UMKM kita ditaruh di tempat. Kita tidak ingin melihat lagi Pak seluruh franchise internasional yang selalu tampil di depan. Kemarin waktu kita RDP dengan Hutama Karya yang bangun jalan 2.700 km, kita sampaikan 50% areal itu harus ditempati oleh UMKM. Disitulah keberpihakan kita. Kita harus memberikan afirmatif terhadap koperasi dan UMKM ini. Mungkin hanya itu Pak yang saya bisa sampaikan kepada dua kementerian ini. LPDB karena kebetulan hadir pada saat ini, lanjutkan untuk tetap membantu para koperasi kita dan bangkitkan semangat mereka agar mereka juga bisa menjadi sebuah ketahanan ekonomi rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.